Mari, ini cukup panjang saudara, mudah-mudahan selesai. Selagi Musa bepergian menang, ini saya buat ada dua sisi ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kanan ini coba kita buat analisa dari bacaan kita yang di sebelah kiri. Ya. Selagi Musa bepergian, wewenang pemerintahan telah dipercayakan kepada Harun. Ya. Mungkin sebelum kita lanjut dalam pembacaan ini, kita coba cerita dulu, kasih intro dalam pembacaan ini. Ya, apa yang kita baca ini adalah perbandingan dari seorang Harun dan perbandingan dengan seorang Musa. Yang kita bandingkan bukan dari seluruh perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi kita perbandingkan adalah pengalamannya Harun dan Musa di dalam periode 40 hari waktu Musa naik ke Gunung Sinai. Kita sudah sama-sama pelajari dan kita sudah sama-sama ikuti contoh dan contoh saingan dari pengalaman 40 hari di Gunung Sinai ini. Kita tahu bahwa peristiwa tentang Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari ini sama halnya dengan contoh dan contoh saingan ketika Victor Utef sudah meninggal. Jangan dipercayakan kepada guru-guru. Ya. Jadi lambang 40 hari ini adalah contoh daripada pekerjaan paling terakhir kita. Ya, maka kita coba pelajari perbedaan antara Harun dan Musa di dalam pengalaman 40. Mari kita baca ikut. Selagi Musa bepergian, wewenang pemerintahan telah dipercayakan kepada Harun. Ya, saudara-saudara, lihat. Jadi ketika Musa bepergian, Musa naik ke Gunung Sinai, pemerintahan itu dipercayakan kepada Harun. Sepanjang perjalanan keluar dari Mesir, ya, mulai dari Harun dipercayakan untuk mendampingi Musa berhadapan dengan Firaun, ya, mulai dari saat itu sampai kepada permulaan Musa pergi naik ke Gunung Sinai, itu belum pernah Harun diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel. Belum pernah. Ya, baru kali ini dia dipercayakan. Saudara bisa telusuri dan coba dapatkan adakah Harun dipercayakan untuk memimpin? Tidak pernah sama sekali Harun memimpin bangsa Israel. Ya, kita coba ikuti. Dan sekelompok orang banyak telah mengerumuni kemah dengan tuntunan, mari perbuatkanlah kami berhala yang berjalan di hadapan kami. Karena adapun akan Musa, orang yang telah mengantar kami keluar dari negeri Mesir, tiada kami tahu apa jadi. Saudara-saudara, pernahkah saudara dapatkan waktu perjalanan keluar dari Mesir? Permintaan sekelompok orang banyak meminta kepada Musa untuk membangun patung berhala? Tidak ada. Ya. Tidak ada Tuhan orang-orang meminta kepada Musa untuk buat patung lembu emas. Lama kepemimpinan Musa sampai di hari Musa naik ke Gunung Sinai. Tetapi ketika Harun yang memimpin, orang-orang ini meminta kepada Harun. Baru artinya orang-orang ini baru kelihatan belangnya setelah Musa meninggalkan. Ketika Musa masih memimpin, orang-orang ini tersembunyi. Tapi ketika kepemimpinan di tangannya Harun, muncullah orang-orang ini. Ya, kita terus. Awan itu kata mereka yang telah memimpin mereka sampai ke tempat itu sekarang telah tinggal menetap di atas gunung, ya. Kan ada awan tiang api dan tiang awan. Itu tidak akan lagi memimpin mereka dalam perjalanan, kata mereka. Mereka harus mempunyai sebuah patung sebagai penggantinya, dan jikalau seperti telah diusulkan mereka harus kembali ke Mesir, maka mereka akan memperoleh belas kasihan dari orang Mesir dengan membawa patung itu di hadapan mereka dan mengakuinya sebagai dewa mereka. Mari kita coba kita baca analisa kita yang kita dapat dari paragraf ini. Kita lihat, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, sebagai penggantinya ditunjuklah Harun untuk memimpin bangsa Israel. Harun berjuang bersama-sama Musa dari awal sekali usaha membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun ia hanya bekerja mendampingi Musa. Belum pernah ia dipercaya untuk memimpin. Ya, yang kedua, dengan permintaan orang banyak untuk dibuatkan patung ketika kepemimpinan dipercayakan ke Harun,
menunjukkan tidak adanya dihargainya kepercayaan Musa tersebut. Ya. Jadi tidak dihargainya Musa mempercayakan kepada Harun. Jadi orang-orang ini tidak menghargai. Ya. Jadi sama halnya sebagaimana Victor Hutef memberikan di dalam buku Keimamatan wewenang kepada guru-guru penginjil gembala-guru untuk menerangkan satu dan lain hal yang masih perlu diinterpretasi. Kata-kata itu tidak dihargai. Ya, saudara boleh setuju, boleh tidak, silahkan saudara telusuri. Nanti kita akan ikuti semua pengalaman ini adalah menggambarkan pengalaman pekerjaan calon-calon 144.000. Jadi kalau saudara tidak setuju dengan pendapat saya, saudara coba buatkan pemahaman yang lain. Karena ini semua menggambarkan perjalanan kita. Jadi saya ulangi, ya. Jadi dengan Harun telah menunjuk Musa, Musa telah menunjuk Harun sebagai penggantinya, tidak dihargai oleh orang-orang Israel pada saat itu. Sama halnya dengan orang-orang tidak menghargai guru-guru ketika Victor Hutef sudah memberikan mandat kepada guru-guru untuk menerangkan satu dan lain hal yang perlu diinterpretasi. Walaupun mereka juga menyaksikan sendiri bahwa Harun adalah wakil dari kepemimpinan Allah selain daripada Musa. Ya, jadi di zaman itu mereka bisa melihat, mereka sadar bahwa Harun ini bukan orang sembarangan. Harun ini adalah wakil dari Allah juga mendampingi Musa. Tapi mereka tidak hargai. Mereka tetap minta kepada Harun untuk bikin patung. Artinya Harun ini nggak dihargai. Kamu nggak lihat saya. Kalau dipikir begitu, Harun, kamu nggak lihat saya ini. Kamu anggap saya ini apa? Kok kamu minta patung? Ya, bahkan kamu mau kembali lagi ke Mesir. Emang kamu pikir saya ini bukan wakilnya Allah? Bukankah Allah dengan masih adanya saya di sini, artinya pekerjaan ini masih akan jalan. Karena saya juga orang yang dipilih langsung oleh Allah mendampingi Musa. Kira-kira mungkin seperti itu. Ya, jadi bisa dibayangkan saudara, itu Harun itu disaksikan sendiri sama orang-orang Israel, tapi mereka tidak mempercayainya. Bagaimana dengan contoh saingannya? Guru-guru sekarang tidak sama sekali kita pernah berhubungan dengan Victor Hutef. John Terry Nate pernah nggak bicara sama Victor Hutef? Ketemu aja enggak. Ya, jadi jangan pernah saudara bisa bayangkan penghargaan kepada seorang John Terry Nate. Jadi kalau di zaman dahulu yang Harun itu orang-orang tahu bahwa Harun itu juga sama seperti Musa dipercayakan Tuhan. Sekarang kita guru-guru itu sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Victor Hutef. Ya, tidak pernah ada malaikat juga yang mengatakan demikian kepada kita. Tidak ada satu utusan sorga pun yang datang memberitahu. Jadi jangan heran kalau penginjil gembala guru periode akhir zaman ini sebagaimana nasibnya Harun. Bahkan lebih sedih lagi sebenarnya daripada Harun. Kondisi yang sama sekarang ini juga tentunya terjadi di contoh saingannya di akhir zaman setelah peninggalan Victor Hutef. Sehingga tidaklah perlu heran bila kita saksikan bahwa hasil galian guru-guru contoh saingan diremehkan, tidak dihargai. Oke, kita lihat lanjut paragraf berikutnya. Kalau ada yang mau kurang setuju, silahkan. Karena memang yang di sebelah kanan ini analisa. Tidak, kalau saudara minta demikian tertulis, tidak akan saudara temukan. Karena apa? Karena Victor Hutef tidak pernah hidup di tahun 2024. Victor Hutef sudah selesai masa pekerjaannya di tahun 1955. Dia tidak pernah tahu setelah kepeninggalannya dia bagaimana. Beda sama Musa. Musa setelah dia naik ke Gunung Sinai, nanti dia kembali lagi, dia lihat bagaimana kerja orang yang sudah saya percayakan 40 hari. Sedangkan Victor Hutef tidak. Ya, jadi tidak bisa kita 100% anggap harus sama semua contoh dan contoh saya. Lanjut. Dalam kemelut seperti ini, diperlukan orang yang teguh, yang berani mengambil keputusan yang betul-betul berani.
seorang yang lebih mengutamakan kehormatan Allah lebih daripada untuk menjadi populer, lebih daripada keselamatan diri atau daripada hidup itu sendiri. Saudara-saudara lihat, di sini dibutuhkan orang yang berani pertama. Terus apa? Orang yang tidak mempedulikan populer. Jadi ternyata Harun ini bukan hanya masalah keselamatan. Ternyata Harun punya kepedulian juga soal populer. Ya, mungkin kita pikir Harun ini takut sama orang-orang itu karena takut dibunuh. Ternyata dari penjelasan Nyonya itu ada hal yang lain, yaitu masalah populer. Kenapa dia butuh populer ini? Karena di dalam paragraf yang sebelumnya kita sudah baca Harun ini diremehkan. Jadi Harun itu perlu penghargaan, ya. Harun ini perlu penghargaan, pengakuan, saudara-saudara sekalian. Karena kayak dia itu merasa punya pesaing, ya, dia punya pesaing dengan yang namanya nabinya. Dia juga pingin sebagaimana nabinya dihargai, dia juga harus juga paling tidak dihormati lah sebagai utusan pengganti. Tapi dalam hal kenyataannya sama sekali dia tidak dihargai. Mari kita coba lihat. Harun dengan lembek, ya, memprotes tuntutan itu. Ya, dengan lembek. Kenapa dengan lembek? Karena dia takut. Ya, karena dia punya takut. Dia sudah kecil hati sendiri duluan. Sebelum dia mau menegakkan hukum sebagaimana dahulu Musa, ya, tapi Harun sudah punya kekhawatiran tentang keselamatannya dia. Ini yang menjadi penghalang bagi dia, ya. Terus tetapi kebimbangan serta perasaan takutnya pada saat krisis itu hanyalah membuat mereka menjadi lebih nekat lagi. Jadi ketidaktegasan itu membuat orang-orang itu semakin berangasan. Kita baca ya berikutnya, kekacauan semakin bertambah, kegaduhan yang membabi buta tidak beralasan tampaknya menguasai orang banyak itu. Banyak yang setia atas perjanjian mereka dengan Allah, tetapi jauh lebih banyak orang yang menggabungkan diri dalam kemurtatan itu. Ya, jadi kita lihat, jadi ketika Harun itu memberikan teguran, ya, muncullah kekacauan dan kegaduhan. Ya, mari kita baca penjelasan yang kita dapat dari ulasan ini, di tulisan ini. Ya, kondisi dari paragraf di atas tentunya melemahkan kepercayaan diri Harun, ya. Wibawanya hilang. Terlebih ia khawatir akan keselamatannya. Akibatnya jauh berbeda dengan Musa yang tegas dan berani, Harun dengan lembek memprotes tuntutan mereka. Jadi setengah-setengah hati dia negurnya, ya. Walaupun Harun sangat paham bahwa Tuhan sangat murka terhadap penyembahan berhala. Jadi Harun tuh paham bahwa penyembahan berhala Tuhan sama sekali tidak ada toleransi terhadap pelanggaran penyembahan berhala. Tapi karena takut, Harun itu tidak tegas sebagaimana. Kita terus. Dengan Harun masih memiliki kekhawatiran akan keselamatannya, ia juga peduli akan citranya atau kepopulerannya. Jadi dia punya kepedulian terhadap populerannya dia. Jadi ini penghalang bagi si Harun untuk bisa tegas sebagaimana Harun Musa. Ya, jadi dia masih punya diri sendiri, masih ada, masih punya kepentingannya sendiri dia, ya, yaitu popularitasnya dia yang dia butuhkan. Ya. Jauh berbeda dengan Musa yang sangat tidak mempedulikan segala sesuatu selain daripada kemuliaan Allah. Bahkan keselamatannya sendiri ia tidak pedulikan. Demikian pula tentunya contoh saingan pengalaman Harun ini. Nah, jadi kita lihat lagi nih di dalam contoh saingannya. Ya, nanti di bacaan bawahnya nanti dikatakan banyak Harun-Harun yang lembek pada akhir zaman ini. Pada saat sekarang ini banyak Harun-Harun yang lembek. Bahkan dia menduduki jabatan-jabatan penting dalam sidang katanya. Kita lihat di sini. Demikian pula tentunya contoh saingan pengalaman Harun ini. Menunjukkan Harun-Harun akhir zaman ini, jabatan guru pengganti dari Nabi tidak memiliki ketegasan. Ya. Jadi jangan heran kalau Harun-Harun sekarang ini beda dengan zaman Victor Utef. Victor Utef tegas. Kalau saudara baca itu, Victor Utef itu galak, tegas. Ya, kalau sekarang
ya kita harus paham bahwa Harun ini tidak mempunyai keberanian sebagaimana sebagaimana Hutep dahulu. Tapi dalam hal ini ada kelemahan yang diceritakan di dalam pengalaman Harun ini yang juga harus menjadi pembelajaran bagi kita, yaitu ada Harun yang peduli sama kepopuleran. Jadi ketidaktegasannya dia tidak sepenuhnya karena dia punya rasa takut, ya, tapi punya juga keinginan untuk dipuji, ya, keinginan untuk disanjung, ya. Mari kita baca deh lah, lanjut deh. Ya, nah, dan keberanian sebagai manusia ketika mereka memimpin. Ketika mereka memimpin dari pengalaman contoh di sini, walaupun tidaklah dapat seberani dan setegas Musa, namun menunjukkan akan ada dua jenis Harun di akhir zaman. Nah, jadi di akhir zaman ini nanti akan ada dua jenis Harun. Walaupun nanti Harun di akhir zaman ini tidak mempunyai ketegasan seperti Musa. Tapi dalam hal mencari kepopuleran, ini membuat Harun itu terbagi dua. Ya. Yaitu ada Harun yang peduli sama pencitraan, ada Harun yang memang hanya lembek, tidak mempunyai keberanian sebagaimana Musa. Ada dua Harun. Dan kita sebagai domba harus mampu mengenalinya. Jadi hati-hati ada Harun yang mencari panggung. Harun yang peduli ya tentang citranya. Ini ada Harun yang seperti itu. Ada Harun juga yang karena hanya takut dia tidak mampu memberanikan diri untuk menegur, memperingatkan, dia tidak tegas seperti Victor Hutep atau Musa. Tapi yang Harun seperti ini bukanlah Harun yang merusak. Tapi Harun yang merusak adalah Harun yang peduli dengan pencitraan. Ya. Dengan adanya orang-orang yang rela kehilangan nyawanya, menunjukkan seharusnya Harun bersatu dengan mereka. Ya, kita lihat di sini nih. Di dalam ini Del geser dulu ke atas, Del. Ke atas. Direncanakan itu adalah penyembahan berhala telah diperlakukan dengan kasar. Itu yang belum jelas di atasnya, Del. Ya, kita baca yang di bagian bawah itu. Beberapa orang yang berani untuk mengatakan bahwa pembuatan patung seperti yang telah direncanakan itu adalah penyembahan berhala, telah diperlakukan dengan kasar di dalam kekacauan serta kegaduhan itu. Akhirnya mereka telah kehilangan nyawa. Jadi lihat dari bacaan ini menunjukkan bahwa di zaman itu ternyata bukan seorang Harun seorang diri. Jadi artinya Harun pada dasarnya sebenarnya punya teman. Dia tidak perlu punya kekhawatiran sebesar seperti kekhawatirannya dia. Mari kita baca ulasannya. Dengan adanya orang-orang yang rela kehilangan nyawanya, menunjukkan seharusnya Harun bersatu dengan mereka, mempedulikan mereka. Ya, harusnya bersatu dengan mereka, juga mempedulikan mereka. Tidak perlu memikirkan simpatik kelompok-kelompok orang banyak yang mendesak. Artinya, pada dasarnya ia tidaklah berjuang sendirian. Akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa Harun mengutamakan kepentingannya sendiri. Ya, jadi kita lihat di sini pada dasarnya Harun tidak perlu khawatir karena ada temannya. Beda dengan kita sekarang nggak punya teman. Ya, kita sekarang benar-benar seorang diri di segala tempat kita, di mana kita berada, kita benar-benar seorang diri. Kita tidak punya pasangan, tidak punya teman yang senasib seperjuangan. Hanya sedikit segelintir di antara kita. Ya, kita ini masih satu sama lain masih tersembunyi. Yang 144.000 ini pada saat ini masih tersembunyi.
Jadi beda dengan bagaimana dahulu Harun. Dia masih punya teman, ya. Tetapi dia tidak ada kepedulian. Kita lihat di dalam cerita tadi pada akhirnya orang-orang ini dibunuh, ya, diperlakukan kasar dan pada akhirnya kehilangan nyawanya. Di mana kepedulian Harun terhadap mereka? Di sini menunjukkan bahwa Harun lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Tidak ada kita baca dia memperjuangkan orang-orang ini. Ya, dia artinya di sini kita bisa lihat Harun peduli sama dirinya sendiri. Walaupun ia tentunya tahu bahwa Musa menugaskannya selama 40 hari adalah untuk memelihara orang Israel tetap setia kepada Tuhan. Jadi artinya harusnya si Harun ini memperjuangkan orang-orang ini karena Tuhan tugas yang Musa berikan adalah untuk menjaga orang-orang ini tetap setia. Harusnya dia junjung tinggi orang-orang yang begini ini, bukan dibiarkan mati. Ya, ia telah peduli akan kepopulerannya lebih tinggi daripada menyelamatkan orang-orang ini. Tidak heranlah bila kita baca jauh lebih dalam, kita dapati bahwa Tuhan sangat murka besar kepada Harun dan bangsa Israel. Hanya beruntunglah jasanya Musa menahan mereka dari kebinasaan. Tanpa bantuan Musa sebagai contoh saingan dari Yesus, tidaklah mungkin Harun dan bangsa Israel dapat terluput dan masih memiliki kesempatan. Jadi saudara lihat, kalau saya jujur, bacaan ini saya baru nemukan sekarang. Bahwa ternyata Harun itu tidak seperti yang kita bayangkan. Harun itu benar-benar tidak peduli sama orang yang ya saya sendiri menjadi seorang Tuhan, seorang Musa. Wajarlah kalau Harun ini benar-benar dibinasakan kalau menurut saya. Karena Harun benar-benar dipercayakan untuk menjaga kesetiaan orang Israel. Ketika ada orang yang Israel bukan dia lindungi, dia berjuang bersama-sama, malah dia abaikan. Harunnya tidak dibunuh, orang-orang itu dibunuh. Di mana kehadirannya Harun sebagai orang yang dijaga, dipercayakan untuk menjaga? Kemana nih Harun? Artinya Harun one prestasi. Harun tidak melaksanakan tugas. Kalau saya pribadi, mungkin orang yang kayak gini saya singkirkan. Istimewa Harun, ya, istimewa Musa. Musa itu tidak marah sama Harun, luar biasa. Bahkan Musa malah membela. Itulah lambang daripada Yesus. Dan Yesus itu membela Harun. Atau dengan kata lain, Yesus itu nanti akan membela Bani Israel. Contoh saingan. Bela calon-calon 144.000. Ya, saudara sekalian, jangan saudara simpulkan cerita Harun ini. Artinya kalau begitu, kita boleh dong jadi kayak Harun, yaitu melanggar-melanggar hukum aja, kita menjunjung tinggi kepentingan-kepentingan kita. Ngapain kalau gitu tadi yang bacaan-bacaan yang sebelumnya kita harus menyusutkan kepentingan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau toh juga nanti dibela sama Musa contoh saingan, yaitu Yesus dalam bacaan ini. Jangan kita buat kesimpulan-kesimpulan demikian. Ini pembelajaran ini tidak mengarah ke sana. Kalau saudara mau cari-cari aman bisa saja, tapi akhirnya saudara hanya tidak akan cocok dengan berbagai tulisan yang lain. Kan kita tahu rumus daripada kebenaran. Kalau kamu punya kebenaran itu harus cocok dengan semua, dengan kebenaran yang terkait, katanya gitu, itu rumus. Jadi jangan saudara berpegang kepada contoh cerita ini terus langsung saudara simpulkan, oh kalau gitu Harun aja dibelain sama Musa dan pada akhirnya tidak jadi dibinasakan. Demikian juga bangsa Israel. Oh kalau gitu saya mau leha-leha aja lah. Saya tetap menjalankan kepentingan-kepentingan saya sendiri. Biarin aja ada orang yang mati. Toh saya dibelain kok sama Musa contoh saingan nantinya. Jangan saudara membuat penyimpulan demikian. Oke lanjut, Dela. Harun merasa takut akan keselamatan dirinya dan gantinya berdiri teguh untuk kehormatan nama Tuhan. Ia telah menyerahkan kepada tuntutan orang banyak. Tindakannya yang pertama adalah menyuruh agar anting-anting emas dikumpulkan dari semua orang dan dibawa kepadanya dengan mengharapkan
bahwa kesombongan mereka akan menjadikan mereka enggan untuk mengadakan pengorbanan seperti itu. Saudara-saudara, kita coba baca ulasannya. Kepedulian akan rasa takutnya dan kepedulian akan populer ini membuat Harun bukan hanya memaklumi pelanggaran hukum, ya, bukan hanya memaklumi pelanggaran hukum. Ini sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi Harun kalau untuk masalah takut, ya, tidak lagi merasa jijik terhadap dosa, akan tetapi bahkan ia justru mensponsori, memimpin pembangunan dan pelaksanaan penyembahan patung tersebut. Ya, kita lihat di sini tindakannya yang pertama adalah menyuruh agar anting-anting emas dikumpulkan dari semua orang dan dibawa padanya. Dibawa kepadanya, jadi artinya dibawa kepada Harun dengan mengharapkan bahwa kesombongan mereka akan menjadikan mereka enggan untuk mengadakan pengorbanan seperti itu. Jadi harapannya Harun, ya udahlah saya ngalah deh, saya yang bantu deh, saya yang bangunin supaya mereka nanti mau bertobat. Dia nanti enggan untuk membuat pengorbanan-pengorbanan seperti itu. Ya. Mari kita baca ulasan. Harun harusnya sangat sadar bahwa tindakannya itu akan membangunkan murka Tuhan. Namun ia mencoba menenangkan dirinya dengan membangun pemahaman dalam dirinya bahwa dengan ia menuruti keinginan mereka, bahkan lebih dari itu mendirikan mezbah dan mengkomandoi pengumuman esok hari adalah hari raya bagi Allah, itu di bagian yang bawah ya. Ia berharap dapat menjadikan mereka enggan, menjadikan mereka enggan untuk mengadakan pengorbanan. Del, kamu kebanyakan, Del. Belum dibaca, Del, atasnya, Del. Ah, ya. Untuk mengadakan pengorbanan seperti itu, tindakan seperti ini jelas Harun telah mencampur adukkan. Ya, kita baca ke bawah, Del. Ya. Ya. Nah, mencampur adukkan dengan kehendak Allah dengan pikiran-pikirannya sendiri, ya. Kata-kata esok hari adalah hari raya bagi Allah jelas menghalalkan penghinaan yang keji. Dari catatan pengalaman Harun ini kita dapat saksikan bahwa di contoh saingannya di masa akhir kita, akhir zaman ini pun akan kita temui jenis Harun-Harun yang seperti ini, yang menghalalkan segala cara walaupun ia cukup paham bahwa hal itu tidak benar. Ya, jadi Harun itu tahu bahwa bikin patung lembu emas itu nggak benar. Tapi Harun coba campur aduk antara kehendak Allah dengan kehendak pikirannya dia. Dia pikir dengan dia membantu membangunkan patung lembu emas, mudah-mudahan orang-orang ini nanti bisa disadarkan. Itu pikirannya si Harun. Tidak ada Tuhan punya rencana seperti itu. Nah, keadaan contoh dari Harun yang seperti ini di akhir zaman pun kita saksikan, banyak kita jumpai Harun-Harun yang seperti ini. Ya, guru-guru yang seperti ini yang mencampur adukkan antara kehendak Allah dengan cara-cara metode-metode marketing. Ya, pakai cara-cara dirangkul dulu lah. Nanti di dalam kita perbaiki. Kita masukkan dulu orang-orang ini dalam kelompok kita bersatu, berbeda-beda pandangan, nggak apa-apa, yang penting kita kumpul, nanti pelan-pelan kita coba sama-sama benahi. Itu pikirannya dia. Terwujud tidak pikirannya dia? Ternyata tidak. Ya, Tuhan lebih tahu tentang manusia ini daripada Harun. Tuhan lebih paham karakter manusia ini kalau diberikan jalan, dia bukanlah patuh, melainkan mereka akan merajalela. Ya, Harun tidak lebih memahami daripada Allah. Ya, ini kenapa Harun lakukan itu? Dia hanya untuk memperoleh simpatik atau populer dari banyak orang. Ia harap dapat ditobatkan. Ya. Kita lihat yang di sebelah kiri. Ya, ia telah mendirikan sebuah mezbah di hadapannya serta memberikan satu pengumuman. Esok hari adalah hari raya bagi Allah. Oke, kita nggak usah baca semuanya ya. Kita lanjut. Cara-cara seperti Harun ini kita baca yang sebelah kanan lagi.
Cara-cara seperti Harun ini, walaupun tampaknya baik, namun dari pengalaman perjalanan bangsa Israel tidak pernah kita temui Musa menggunakan cara-cara seperti sandiwara seperti itu. Ya, tidak pernah menggunakan cara-cara sandiwara seperti itu. Dalam penanganan Korah, Datam, dan Abiram tidak ada kita jumpai cara-cara licik dan lembek yang dilakukan oleh Musa. Ya, jadi artinya apa? Musa tidak peduli tentang simpatik, tidak peduli tentang populer. Ya, jadi lihat beda sekali antara Musa dan Harun. Ya, jadi ingat di akhir zaman ada Harun-Harun yang seperti itu. Kita Harun-Harun akhir zaman kita diperingatkan untuk jangan kita bergantung atau ikut kepada jenis-jenis Harun-Harun yang begini. Kita kenalilah Harun-Harun yang seperti apa yang Tuhan punya. Ya, kita dapat lihat perbedaan sikap orang-orang. Nah, ini yang terakhir ya, yang berikutnya. Kita dapat lihat perbedaan sikap orang-orang, yaitu pada saat pada paragraf sebelumnya, ketika mereka ditegur, walaupun dengan lembek, mereka melawan, menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Ya, tadi kita lihat ya, pada saat Harun menegur, mereka itu menimbulkan kekacauan dan kegaduhan. Namun ketika tuntutannya dipenuhi oleh Harun, jadi ketika ketuntutannya itu dipenuhi sama Harun, mereka dengan sukarela menyerahkan perhiasan-perhiasan. Hal ini satu pelajaran yang menunjukkan bahwa dalam mengenali Harun-Harun yang benar, kita dapat melihat reaksi dari domba-domba. Bila tidak terdapat kegaduhan dan cenderung dapat diterima oleh mereka yang harusnya bereformasi, kan dapatlah kita pastikan bahwa Harun-Harun seperti ini adalah dari jenis yang peduli kepada kepopuleran. Jadi saudara-saudara amatilah di sekeliling saudara. Jenis-jenis Harun-Harun yang bagaimana yang berada di hadapan saudara. Jadi kenalilah Harun-Harun yang bagaimana. Harun yang John Terry Nates bagaimana, Harun yang ada di Waco Texas bagaimana, Harun yang ada di Papua dan Ambon bagaimana. Saudara yang jawab sendiri. Jadi Harun-Harun yang bagaimana? Kalau Harun-Harun itu dihadapi mereka dengan damai sejahtera, mereka sangat menyenangi Harun-Harunnya, menyayangi Harun-Harunnya, artinya Harun-Harun ini adalah Harun-Harun yang seperti yang kita baca. Sedangkan Harun yang diharapkan dari tulisan Nyonya White ini adalah Harun-Harun yang mempunyai ketegasan sebagaimana Musa. Paling tidak mendekati Musa. Artinya, dia harus jadi orang yang dimusuhi, orang yang tidak disukai oleh orang-orang pelanggar-pelanggar hukum. Betapa sering pada zaman kita ini cinta kepelesiran ditutupi dengan satu bentuk peribadatan ya. Jadi tadi kita sudah baca Harun itu mengumumkan besok akan ada acara kita merayakan hari Allah tadi kan. Nah, katanya itulah cara-cara kecintaan pelesiran yang ditutupi dengan bentuk peribadatan. Padahal kita tahu bahwa Harun paham sekali bahwa itu suatu kepalsuan. Tidak ada pemuliaan terhadap Allah, penyembahan kepada patung berhala. Tetapi dengan cara seperti itu katanya pada zaman kita ini, yaitu di akhir zaman ini, cinta kepelesiran ditutupi dengan bentuk peribadatan. Jadi artinya praktek-praktek yang begini ini sering dilakukan di periode akhir zaman ini. Yang pada dasarnya itu adalah penyembahan berhala. Ya walaupun sekarang ini tidak ada patung-patung, tapi praktek-praktek memanipulasi pembelajaran kebenaran, ya ajaran-ajaran kebenaran yang ditambah-tambah, dikurang-kurangi, itu pada dasarnya itu adalah kepelesiran yang ditutupi dengan peribadatan. Ya. Kita lihat nih, paragraf ini menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa pengalaman dari kepemimpinan Harun ini bukan hanya sebuah catatan dongeng, ya, melainkan sebuah contoh dan contoh saingan bagi kita di akhir zaman. Masih ada Harun-Harun yang lembek yang sementara menduduki jabatan yang berwenang. Ini tentunya cenderung dimaksudkan kepada Harun-Harun dari kelompok Davidien. Ya, mari kita baca dulu yang sebelah kiri. Adalah sangat menarik kepada orang banyak sekarang ini seperti zaman Israel itu. Dan hingga kini masih ada Harun-Harun yang lembek yang sementara menduduki jabatan yang berwenang di dalam sidang akan menyerah kepada keinginan orang-orang yang belum berserah
Dan dengan demikian dan seterusnya. Nanti kita baca. Kita baca dulu yang di sebelah kanan. Ya, kita lihat di sini. Ini tentunya cenderung dimaksudkan kepada Harun-Harun dari kelompok Davidien. Ya, kenapa kok saya simpulkan kepada Harun-Harun di dalam kelompok Davidien? Ya, mari kita baca. Karena kepemimpinan Harun di sini sebagai penerus dari nabi yang berakhir tugasnya, ya. Di sini apa? Karena kepemimpinan Harun di sini sebagai penerus dari nabi yang berakhir tugasnya. Dengan demikian kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh kelompok itu sesuai dengan kata-kata di sini disamakan dengan upacara kebaktian mereka di zaman Harun. Jadi kita balik lagi ke atas dulu, Del. Jadi kenapa kok saya katakan ini Harun-Harun yang ditegur sama Nyonya White di sini, diperingatkan oleh Nyonya White ini, menggambarkan Harun-Harun dari kelompok Davidiyah. Karena dalam cerita yang kita baca ini, ya, ini adalah Harun yang ditinggalkan oleh nabinya yang pergi naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Kalau orang Advent, ya, orang Advent tidak ditinggalkan sama siapa-siapa. Orang Advent memang sudah diludahkan. Ya, jadi ini adalah Harun-Harun ketika kepemimpinan itu dipercayakan kepada dirinya. Kalau orang Advent sedari awal juga memang kepemimpinan di tangannya dia. Tidak pernah Tuhan memegang kendali di dalam tangannya terhadap gereja Advent. Terus baru beberapa waktu kemudian Tuhan mempercayakan kepada Harun-Harun di dalam sidang. Kalau yang saya pahami demikian. Ya, saudara silakan bantah, bebas. Ya. Tapi saudara amati, karena di dalam cerita ini Harun ini menggantikan posisinya Musa. Ya, maka dalam contoh saingannya jelas kita temukan hanya di dalam kelompok Davidien. Ya, di mana kita sudah pelajari bahwa kemunculan guru-guru ini adalah pengganti daripada nabi yang sudah mengakhiri tugasnya, yaitu Victor. Oke, lanjut. Yang berikutnya kita lihat, di kaki Gunung Sinai itu juga setan telah muncul hendak melaksanakan rencananya. Selama 40 hari, sementara Musa berada di atas gunung bersama Allah, setan sibuk membangkitkan kebimbangan, kemurtatan, dan pemberontakan. Ya, sementara Allah sedang menulis hukumnya untuk diserahkan kepada umat perjanjian bangsa Israel dengan menyangkal kesetiaan mereka pada Tuhan. Ya, jadi kita lihat di sini, di kaki Gunung Sinai itu juga setan telah mulai hendak melaksanakan rencana-rencananya untuk menghancurkan hukum Allah. Dengan demikian meneruskan pekerjaan yang sama yang telah dimulainya di sorga. Selama 40 hari sementara Musa berada di atas gunung bersama Allah, setan sibuk membangkitkan kebimbangan. Mari kita baca ulasan. Dengan dikatakan selama 40 hari sementara Musa berada di atas gunung bersama Allah, setan sibuk membangkitkan kebimbangan, kemurtatan, dan pemberontakan. Menunjukkan bahwa setelah kita memahami pengalaman Musa naik ke Gunung Sinai ini sebagai pembagi dalam perjalanan umat Allah calon 144.000 yang sama dengan pengalaman pendidikan murid-murid Yesus, yaitu ada kelas 3,5 tahun dan kelas 40 hari, maka penjelasan Ellen G. White pada paragraf ini harus membangunkan dan menyadarkan kita bahwa setan lebih menyibukkan diri di dalam orang-orang yang telah memasuki pendidikan 40 hari. Ya, jadi setelah kita belajar ada pembagi antara pendidikan 3,5 tahun dan 40 hari, dengan dikatakan selama 40 hari sementara Musa berada di atas gunung, Dela, belum digeser, Del. Del, jangan digeser dulu. Ya, jadi selama 40 hari sementara Musa berada di atas gunung bersama Allah, dikatakan setan sibuk membangkitkan kebimbangan, maka sekarang kita bisa pahami bahwa di dalam periode 40 hari inilah setan lebih gencar dibandingkan periode 3,5 tahun. Mari kita baca ulasan kita. Ya. Ya. Maka penjelasan Ellen G. White pada paragraf ini harus membangunkan dan menyadarkan kita bahwa setan telah menyibukkan dirinya di dalam orang-orang yang telah memasuki pendidikan 40 hari ini. Dari penjelasan ini berarti ia tidak lagi sibuk
di antara orang-orang masih berada atau berhenti di dalam pendidikan 3,5 tahun. Jadi di dalam periode yang paling terakhir ini, setan tidak lagi sibuk di dalam kelas orang-orang yang cuman belajarnya cuman sampai di 3,5 tahun. Tapi setan sibuk di dalam kelas orang-orang yang belajarnya di dalam 40 hari. Kira-kira setuju atau tidak, saudara? Saudara amati lagi baca referensi kita. Di sana jelas di dalam 40 hari. Jadi artinya setan ngapain lagi dia capek-capek di dalam 3,5 tahun. Dia fokus di dalam 40 hari. Orang-orang dari kelas 40 hari ini adalah sasaran utama dari usahanya dia. Dari penjelasan ini berarti ia tidak lagi sibuk di antara orang-orang yang berada atau berhenti di dalam kelas pendidikan 3,5 tahun. Bila dalam contoh 40 hari murid-murid Yesus telah terpisah sekam dari gandum, berbeda dengan pengalaman bangsa Israel. Sepeninggalan Musa ke Gunung Sinai, pasti keluar bermunculan orang-orang hasil kesibukan setan membangkitkan kebimbangan, kemurtatan, dan pemberontakan. Ya, jadi saudara-saudara, kita punya dua contoh. Ya, kita punya dua contoh, yaitu 40 harinya Musa dan 40 harinya murid-murid Yesus. Kalau di dalam 40 harinya Musa, murid-muridnya Yesus, pemisahan gandum dan sekam itu di awal dari pendidikan 40 hari. Dan di dalam 40 hari itu benar-benar tidak ada lagi yang jatuh. Tetapi di dalam contoh saingannya perjalanannya Musa, ya, kita lihat pemisahan antara gandum dan sekam itu malah cenderung berada di dalam periode 40 hari. Ya, di awal 40 hari tidak terlihat ada pemisahan. Waktu masih di dalam tangan kepemimpinannya Musa beralih kepada Harun belum terlihat. Belum ada tuntutan untuk membangun patung lembu emas. Tapi di dalam periode 40 hari itulah baru bermunculanlah sekam-sekam. Jadi pada dasarnya memang tidak sepenuhnya contoh dan contoh saingan dari murid-muridnya Yesus itu merupakan contoh bagi kita. Jadi ini harus kita kombinasikan. Ada sebagian kita dari pengalamannya murid-muridnya Yesus, ada sebagian juga pengalaman dari 40 harinya Musa. Di dalam 40 harinya Musa, ya kita lihat itu sekam-sekam keluar, ya, berpisah yang sebelumnya tidak terpisah. Dan kita baca sama-sama, kita pahami ujung dari 40 harinya Musa, Musa turun dari Gunung Sinai, Musa membinasakan keseluruhan mereka-mereka yang terkelompok di dalam kelompok sekam. Sedangkan di dalam contoh saingan pendidikan 40 harinya murid-murid Yesus, ujung dari 40 hari tidak ada pembantaian. Tidak ada lagi pemisahan, karena pemisahannya sudah dilakukan di awal. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Oke, jadi kita lihat di sini masih keluar bermunculan orang-orang hasil kesibukan setan membangkitkan kebimbangan, kemurtatan, dan pemberontakan. Jadi itulah yang dilakukan oleh setan di dalam periode 40 hari. Jadi jangan heran kalau di dalam 40 hari ini di antara kita yang belajar-belajar nih ada satu persatu yang keluar, hilang dari kita sekarang yang tadinya ada sekian jumlahnya, tiba-tiba keluar masuk ke dalam kelompok mereka. Ya, kelompoknya Harun-Harun yang mempedulikan kepopuleran. Ya, oke lanjut. Adalah melalui tipu muslihat di mana setan telah memperdaya malaikat-malaikat, ya. Dengan cara seperti itulah sepanjang zaman ia telah menjalankan pekerjaannya di antara manusia dan ia akan terus menggunakan cara ini sampai kepada akhirnya. Jikalau dengan terang-terangan ia mengaku sedang berperang melawan Allah dan hukumnya, manusia akan waspada. Tapi ia telah menyelubungi dirinya dengan mencampur baurkan yang benar dengan yang salah. Kepalsuan yang paling berbahaya ialah kepalsuan yang bercampur dengan kebenaran. Ya. Jadi artinya cara ini dipakai terus sama setan dari zamannya Harun sampai hari ini. Jadi kalau saudara katakan apa yang saya simpulkan di kanan ini, itu hasil ciptaan saya, saudara silakan salahkan Ellen G. White. Karena Ellen G. White yang mengatakan cara yang dipakai setan ini masih cara yang sama dari zamannya Harun sampai hari ini. Maka kalau saya menyimpulkan demikian seperti yang di sebelah kanan, itu jelas memang demikian yang dimaksud oleh Ellen G. White. Mari kita baca sebelah kanan. Ya.
pada paragraf ini, kepada kita ditegaskan hasil analisa kita terhadap tindakan Harun yang menggunakan cara-cara pikiran sendiri. Kesemua tindakan Harun yang demikian bukanlah hasil dari bimbingan dari Roh Allah, melainkan merupakan dari roh tipu muslihat setan. Setan tidak sepenuhnya membawakan kepalsuan. Jika demikian sama halnya dengan Hawa. Jika ia datang dalam bentuk dirinya yang malaikat, sudah tentu langsung dijauhi oleh Hawa. Maka ia mengelabui dirinya dan mencampur baurkan yang benar dengan yang salah. Sehingga bagi mereka yang tidak sepenuhnya memeriksa dan bergantung kepada manusia lainnya, tentunya akan jatuh. Di sini pun pelajaran bagi kita bahwa seseorang walaupun pernah sedemikian menyimpang, bahkan tampak menjadi agen setan, bila ia menyadari dosanya dan bertobat sepenuhnya dari pelanggarannya, Tuhan masih dapat mengampuninya. Ya. Jadi artinya orang-orang ini masih punya pintu kasihan bagi mereka. Ya, sama seperti Harun, kita sudah baca Harun sedemikian mengecewakannya Tuhan, membangunkan murkanya Tuhan. Kalau tidak dibantu sama Musa, tidak dimohon oleh Musa, Harun dan bangsa Israel ini sudah dibinasakan. Oke, lanjut. Bella, sekarang kita lihat Musa. Ya, jadi tadi lihat itu adalah Harun. Ya, saudara lihat itu adalah Harun. Ya, sekarang kita lihat Musa. Kita lihat, kita baca yang dihitamkan saja adalah kemarahannya meluap-luap untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu. Ia melemparkan kedua loh batu itu dan kedua-duanya hancur di hadapan semua orang. Dengan demikian itu mengartikan bahwa sebagaimana mereka telah menghancurkan perjanjian mereka dengan Allah, demikian juga Allah telah menghancurkan perjanjiannya dengan mereka. Coba saudara lihat bedaannya antara Harun dan Musa. Apa berbedanya? Adakah saudara lihat Musa peduli tentang kepopuleran? Adakah Musa khawatir tentang keselamatan? Mari kita baca ulasannya. Dela, coba Del. Dalam pelajaran ini, kita dapat saksikan bahwa Musa dan Harun hanya dapat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, namun belum mampu mengeluarkan Mesir dari pikiran orang-orang Israel. Ya, jadi setelah Musa itu datang kembali dari Gunung Sinai, barulah dia sadari bahwa ternyata ia cuma bisa bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu di dalam tulisan yang lain. Ya, dia hanya bisa membawa keluar dari Mesir, tapi pada dasarnya dia belum mengeluarkan Mesir dari pikirannya orang-orang. Ya, namun belum mampu mengeluarkan Mesir dari pikiran orang-orang Israel. Pendidikan yang mereka ajarkan, yang bila kita klasifikasikan dalam contoh dan contoh saingan ke pengalaman murid-murid Yesus, dan yang kita di akhir zaman, yaitu perjalanan keluar dari Mesir sampai Musa naik ke Gunung Sinai, adalah merupakan lambang pendidikan 3,5 tahun sebelum Yesus disalib atau di akhir zaman saat masih hadirnya Victor Hugo. Ya, jadi kita lihat kekecewaannya Musa, ya, kekecewaannya Musa ini adalah hasil pendidikan dia 3,5 tahun. Ya, jadi kalau kita klasifikasikan dengan pelajaran murid-muridnya Yesus, ini gambaran hasil didikannya Musa selama 3,5 tahun. Hasilnya adalah orang-orang yang seperti ini. Ya, orang-orang yang masih punya Mesir di dalam pikirannya. Ya, jadi artinya dibutuhkan 40 hari ya untuk mengeluarkan orang-orang yang begini ini ya. Ya, jadi sebagai contoh saingannya kita di akhir zaman juga perlu ada pendidikan 40 hari untuk mengeluarkan sekam-sekam sebagaimana di zamannya Musa. Ya. Mari kita baca sebelah kanan. Atau di akhir zaman saat masih hadir Victor Rutev dan masa selama kepemimpinan Harun selama Musa naik ke Gunung Sinai 40 hari adalah sama dengan lambang murid-murid Yesus setelah disalib atau masa setelah Victor Rutev meninggal. Ya. Kita lihat sebelah kanan lagi. Kemarahannya meluap-luap untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu. Ia melemparkan kedua loh batu. Oh, ini tadi udah kita baca ya.
Kita baca yang sebelah kanan. Di dalam pengalaman bangsa Israel terdapat perbedaan dengan pengalaman murid-murid, yaitu pada pengalaman murid-murid permulaan 40 hari ditandai dengan terpisahnya sekam dari antara gandum. Nah ini ya, tadi kita udah sama-sama bahas. Sementara dalam 40 hari bangsa Israel, di dalam 40 hari itulah sekam-sekam teridentifikasi dari yang sebelumnya tidak sama sekali dapat dideteksi. Dan ujung dari 40 hari pengalaman Israel lah terhadap mereka terdapat pembinasaan. Sedangkan di dalam murid-murid Yesus tidak ada. Sehingga dalam pengalaman contoh dan contoh saingan, kedua lambang 40 hari ini perlu dikombinasikan. Karena satu sama lain saling melengkapi. Dan pengalaman contoh dan contoh saingannya, kita mencakup kedua pengalaman mereka. Jadi kedua pengalaman mereka itu menjadi pengalamannya kita. Ya, kita harus kombinasikan kedua-duanya. Perbedaan yang sangat mencolok antara Musa dan Harun menunjukkan kepada kita bahwa walaupun kita lambang dari Harun dan Musa adalah lambang dari Yesus, namun kita dituntut juga memiliki ketegasan dan keberanian yang tidak sama sekali mempedulikan atau mengkhawatirkan keselamatan hidup sebagaimana Musa. Jadi kita diminta juga seperti Musa. Ya, kita tahu dari mana? Kita tahu dari pengalamannya Petrus. Ya, Petrus yang dahulu sampai ayam berkokok, setelah 40 hari Petrus sudah menjadi orang yang baru. Maka demikian juga kita, di dalam pendidikan 40 hari ini, kita dituntut menjadi manusia-manusia yang baru. Ya, manusia-manusia yang tidak mempunyai kekhawatiran tentang keselamatan. Maka kita harus benar-benar berjuang di dalam pendidikan 40 hari kita. Kita harus benar-benar menjadi orang yang baru di dalam pendidikan 40 hari. Jangan sampai kita masih orang-orang yang 3,5 tahun. Kalau kita masih saja seperti orang-orang 3,5 tahun, maka 40 hari tidak sama sekali bisa membuat kita berubah. Maka kita tidak akan ikut menjadi salah satu dari orang-orang yang akan dipercayakan pekerjaan Roh Suci Hujan. Kita baca yang sebelah kiri. Apabila ia masuki perkemahan itu, Musa melewati orang banyak yang sedang berpesta pora itu, kemudian ia mengambil berhala itu. Dan ia mencampakkannya ke dalam api, setelah itu ia menggilingnya menjadi seperti tepung. Dan setelah menghamburkannya ke dalam satu sungai yang mengalir di atas gunung, ia menyuruh orang banyak meminum airnya. Dengan demikian ditunjukkan bagaimana sia-sianya dewa yang mereka sembah. Bayangkan, ya, disuruh giling menjadi tepung, terus habis itu disuruh minum orang-orang itu. Ya, kita coba lihat sebelah kanan ini. Dela ke atas dulu deh. Oh, dari pengalaman tersebut, Musa dan Harun pada hakikatnya adalah sama. Orang-orang atau bangsa yang dihadapi juga sama. Kondisi keadaan mereka yang masih manusia berdosa pun juga sama. Ya, tidak dikaruniai roh suci juga sama-sama. Dari antara orang banyak, mereka sama-sama hanya seorang diri. Ya, walaupun tadi kita sama-sama baca Harun masih punya orang-orang tadi yang mati, tapi Musa tidak. Ya, Musa ada ya orang-orang itu Lewi ya, tapi pada dasarnya orang-orang itu takut. Jadi secara logika sangat memungkinkan untuk Musa pun memiliki ketakutan dan kekhawatiran akan keselamatan. Secara singkat dapatlah kita pahami bahwa Musa, kenapa kok Musa bisa sedemikian berani, sedangkan Harun tidak? Padahal kondisinya sama semua. Jawabannya adalah Musa telah selesai dengan dirinya. Ia sama sekali selain tidak khawatir akan keselamatannya, ia juga tidak memikirkan akan populer atau tidaknya keputusannya. Ia hanya mempedulikan atau tidaknya keputusannya, ia hanya mempedulikan akan kepentingan Allah. Ya, atau dalam keputusannya ia hanya mempedulikan kepentingan Allah dan keselamatan orang yang masih. Jadi kita lihat di sini bedanya Harun dan Musa, ya. Musa sama sekali tidak mempunyai kekhawatiran dan tidak mempunyai kepentingan atas popularitas. Ya, itu yang membedakan Harun dan ya, kita lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Ya, sekalipun Allah telah mengabulkan doa Musa dengan menghindarkan Israel dari kebinasaan, kemurtatan mereka harus dihukum
dengan cara yang nyata dan seterusnya. Ya, kita coba lihat di kanan nih, bawahnya. Didapati bahwa suku bangsa Lewi, ya, geser dulu deh. Bangsa Lewi tidak ambil bagian dalam penyembahan berhala itu. Dari antara suku-suku lainnya banyak yang sekalipun mereka telah berdosa, sekarang menyatakan pertobatan mereka. Tapi satu kelompok yang besar kebanyakan dari bangsa campuran itu telah mendesak untuk dibuatnya patung itu. Dengan keras kepala tetap bertahan dalam pemberontakan mereka. Di dalam nama Tuhan Allah Israel, Musa sekarang memerintahkan mereka yang ada di sebelah kanan, yang telah memelihara diri mereka bersih daripada penyembahan berhala, untuk menghunus pedangnya dan membunuh semua orang yang berkeras dalam pemberontakan. Maka pada hari itu matilah daripada bangsa itu kira-kira 3.000 orang banyaknya, tanpa memandang pangkat, suku, bangsa, ataupun sahabat. Pemimpin dan kejahatan itu dibinasakan, tetapi semua orang yang bertobat dan merendahkan diri telah dibiarkan hidup. Coba kita lihat sebelah kanan. Coba lihat. Ya, tidak ada perlawanan dari orang-orang yang tadinya mendesak. Coba saudara lihat. Ya, mereka ini disuruh bunuh 3.000 orang. Ya, bayangkan. Pada dasarnya kalau kita lihat dari ketakutannya waktu Harun menyampaikan dengan lembek, timbul kekacauan dan pemberontakan. Ya, tadi kita baca kan kegaduhan, timbul kekacauan dan kegaduhan. Bagaimana ketika Musa mengambil tindakan seperti ini? Kenapa kok tidak muncul? Ya, kenapa tidak muncul kegaduhan dan perlawanan? Mereka patuh sampai suruh bunuh 3.000 pasak saudaranya sendiri, mereka tidak ada perlawanan. Padahal ini suruh bunuh, kalau dulu cuma ditegur, nggak perlu pakai buat tindakan apapun. Apa mereka tidak patuh? Kenapa kok pada saat di Harun, di Musa, dia patuh? Mari kita baca. Tidak adanya perlawanan dari mereka, orang-orang yang tadinya mendesak Harun dan bahkan menghilangkan nyawa orang-orang yang berani menegur mereka, ini menunjukkan bahwa keteguhan hati, berani mengambil keputusan, lebih mengutamakan kehormatan Allah dan tidak mempedulikan keselamatan hidupnya lah yang membuat Musa memiliki hormat, ya, memiliki hormat dan Tuhan hadir melindungi Musa. Sehingga membuat ia layak memegang kunci sorga saat itu, yaitu terorak di bumi, terorak juga di sorga. Terlebih lagi setelah Tuhan mengabulkan doanya yang hindarkan bangsa Israel dari kebinasaan, ia memerintahkan orang-orang yang berada di sebelah kanannya untuk menghunus pedang dan membunuh 3.000 orang tanpa ada belas kasihan, telah bersama-sama berjalan bertahun-tahun keluar dari Mesir. Hal demikian juga harusnya dapat dilakukan oleh Harun, karena Harun pun tahu dan merasakan kepemimpinan Tuhan Allah hadir dalam perjalanan mereka. Sehingga pelimpahan wewenang kepadanya dari Musa pun atas perkenan Tuhan. Jadi harusnya Harun juga nggak perlu takut sebenarnya. Kalau lihat seperti ini bahwa Tuhan melindungi Musa, harusnya Harun nggak perlu takut. Karena Harun juga tahu bahwa dia melaksanakan semua, misalkan dia tegas terhadap pembangunan patung itu, Tuhan berkenan dengan dia. Jadi nggak perlu, harusnya Harun nggak perlu takut. Pengalaman ketegasan Musa ini juga merupakan contoh dan contoh saingan dari pembinasaan di dalam sidang Laodikia nanti melalui Yeskel pasal 9. Oke, kira-kira itu perbedaan Harun dan Musa. Mari kita lanjutkan pembahasan yang lebih lagi pendalam kepada pembelajaran kita tentang 40 hari. Apa kaitannya dengan pembelajaran 40 hari kita? Mari kita lihat di sini. Dari pembelajaran ini dikatakan bahwa hingga kini masih ada Harun-Harun yang lembek, yang sementara menduduki jabatan yang berwenang di dalam sidang, akan menyerah kepada keinginan orang-orang yang belum berserah dan dengan demikian mendorong mereka berbuat dosa. Dapatlah kita pahami bahwa keinginan Tuhan dari kita haruslah bersikap tegas dan teguh, berani lebih mengutamakan kehormatan Allah dan tidak mempedulikan keselamatan hidup sebagaimana Musa. Ya, itu yang Tuhan minta dari kita. Ya, jangan jadi Harun-Harun yang lembek. Kemudian berikutnya, maka pertanyaan yang dapat dimunculkan agar kita dapat berlaku sebagai Harun-Harun yang diharapkan selama masa 40 hari, mampu tidak memiliki kekhawatiran akan keselamatan dan tidak mementingkan diri sendiri, lebih mempedulikan kepentingan Allah dan keselamatan orang banyak,
serta tidak sama sekali peduli akan kepopuleran adalah, ya, pertanyaannya adalah, apakah yang membedakan dan membuat Musa sedemikian teguh, berani mengambil keputusan, lebih mengutamakan kehormatan Allah dan tidak mempedulikan keselamatan hidupnya? Apa yang membuat Musa kok sedemikian berani dan teguh? Ya, kenapa ya? Apa yang membuat Musa tidak peduli dengan kepopuleran? Kenapa? Jawabannya adalah apa? Mari kita baca yang paling terakhir. Jawabannya adalah Tuhan sudah mempersiapkan Musa melalui pendidikan 40 tahun. Ya, ia sepenuhnya telah dibuat selesai dengan dirinya. Jadi dalam 40 tahun itu Musa dihilangkan semua hasil pendidikan, daya, mimpi, keinginan dia waktu jadi anaknya Raja Firaun. Ya, dia sama sekali dibuang semua mimpi-mimpinya di dalam pendidikan 40 tahun di dalam padang belantara menggembalakan domba-domba. Ya, kita lihat. Sementara Harun tidak pernah mengalami jalan pendidikan khusus sebelum ia menyandang tugas pendidik penting 40 hari membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kita coba lihat pembedaan antara Musa dan Harun. Ya, selain Musa itu tegas, ternyata latar belakangnya Musa bisa jadi orang yang sedemikian istimewa adalah hasil dari pendidikan 40 tahun. Sedangkan Harun, dia langsung kerja tanpa melalui satu pendidikan khusus. Ya, dia tidak pernah mengalami pendidikan 40 hari, 40 tahun. Ya, jadi bisa saudara lihat, ya. Saudara bisa lihat bagaimana seseorang kalau dikasih tugas tanpa ada pendidikan khusus. Ya, mari kita baca lebih lanjut dulu. Ia masih sebagaimana Musa yang dahulu. Jadi si Harun ini masih seperti Musa yang dulu, yaitu yang masih membanggakan dirinya, menyayangi dirinya, yaitu melarikan diri setelah diketahuinya tindakan membunuh salah seorang prajurit Mesir tidak didukung bangsanya. Itu sama seperti Musa dulu. Nah, Musa sekarang sudah beda nih. Harun ini masih Musa yang dulu. Harun masih khawatir dengan keselamatan hidupnya. Harun tidak siap menghadapi desakan orang banyak. Ia belum selesai dengan dirinya sendiri. Ia masih memiliki manusia lama. Itulah sebabnya sebuah pendidikan persiapan sebelum penugasan sangat diperlukan bagi pekerja-pekerja misi Allah. Ya, kita sudah pernah belajar tentang angka 40 tahun, 40 hari. Hampir semua pekerja-pekerja Tuhan, kita lihat, semuanya waktu dia mendapatkan suatu penugasan yang sangat penting, semuanya ada pendidikan-pendidikan 40 hari. Ya, 40 hari, 40 tahun. Ya, 40 tahun Musa, 40 tahun Yeremia, nanti saudara coba buka-buka lagi, 40 tahun Yeremia, ada lagi 40 tahun, ya, 40 harinya murid-murid Yesus, ada 40 harinya juga bangsa Israel. Ya, waktu Musa naik ke Gunung Sinai yang sedang kita bahas. Itu semuanya pendidikan. Tapi dalam hal Harun menyandang tugas menggantikan Musa, dia sama sekali tidak menjalani 40 hari. Hal ini nyambung dengan pelajaran pembedaan 3,5 tahun dengan 40 hari dan catatannya yang menyebutkan bahayanya jika Tuhan tetap tanpa pendidikan 40 hari memberikan roh suci hujan awal ke murid-muridnya, yaitu murid-muridnya akan terus membagi-bagikan pemahaman yang salah tentang Yesus akan mendirikan kerajaannya di dunia dan juga membangun keinginan meninggikan diri sendiri kepada orang-orang banyak seperti diri mereka sendiri. Kemudian menyambung juga dengan materi alasan perlunya pendidikan 40 hari sama dengan dampak yang kita simpulkan kepada murid-murid Yesus. Bila Tuhan tetap memaklumkan tindakan Harun yang malah memotori pengumpulan emas dan perak untuk pembangunan patung lembu emas, maka pada akhirnya seluruh rombongan bangsa Israel dan demikian juga contoh saingannya pun pada akhirnya menyembah setan gantinya kepada Allah yang memimpinnya keluar dari perhambaan di Mesir. Dan akan semakin memperbanyak jumlah mereka yang diperintahkan untuk dihunus dengan pedang dan dibunuh sebagaimana dahulu perintah. Jadi, artinya, jangan remehkan tentang pendidikan 40 hari. Ya,
Artinya saudara sudah harus pikir-pikirkan ya. Pendidikan 40 hari itu sama halnya dengan keluar dari kota besar. Karena tadi kota besar kita sudah baca. Kota besar adalah tempatnya setan memberikan pendidikan, membuat dosa itu tampak biasa. Jadi di dalam pendidikan 40 hari saudara harus keluar dari dunia. Saudara harus berpisah dalam pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari, kita disuruh keluar dari dunia. Ya. Kita disuruh keluar dari dunia, kita disuruh berpisah dari dunia. Ya, kita suruh tinggal di tempat-tempat yang terpencil. Oke, mungkin kira-kira sementara ini bacaan kita sampai di sini. Untuk yang berikutnya nanti kita akan lanjut lagi 2 minggu lagi. Oh ini nih, masih ada lagi deh. Sorry. Oleh karena itu pendidikan 40 hari ini sangat diperlukan bagi misi pengumpulan calon-calon pekerja 144.000 untuk memperoleh jenis pemimpin-pemimpin yang sebagaimana Musa tanpa adanya ya. Jadi untuk mendapatkan pemimpin yang kayak Musa diperlukan 40 hari. Tanpa adanya pendidikan persiapan atau tanpa adanya pengasingan sesuai lambang 40 hari murid-murid Yesus atau lambang 40 hari Musa, lambang 40 hari Yeremia, lambang 40 hari lainnya kepada calon-calon 144.000, maka dari sidang Laodikia hanya mendapatkan orang-orang yang lembek yang pada akhirnya akan dibinasakan oleh Tuhan. Kira-kira demikian pembelajaran kita sahabat ini. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasan kita lebih dalam lagi di dalam 2 minggu ke depan. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan mari kita bertelut bersama-sama. Saya yang akan mimpin doa.